Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Jumat. Mari dengan cepat kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 12. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Amin. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah menjadi orang yang tahu budi, atau lebih singkat aja ditulis tahu membalas budi. Sekali lagi, tahu membalas budi. Bapak Ibu Saudara, kenapa hal ini sangat penting? Orang yang tahu membalas budi ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang memiliki kesopanan, orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Orang yang tahu membalas budi ini adalah orang-orang yang saleh. Kalau dalam bahasa yang lebih agak keras, yaitu orang-orang yang beradab. Orang yang tidak tahu membalas budi itu adalah orang-orang yang keterlaluan. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus tidak hanya mengajarkan hanya doktrin keselamatan, tidak hanya mengajarkan tentang kuasa-kuasa supranatural, karunia-karunia, hikmat Allah. Tetapi Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat tahu balas budi. Walaupun kenyataannya saudara minta maaf, mungkin sedikit orang yang tahu balas budi. Sebab orang yang tahu balas budi ini karena dia telah menerima segala kebaikan, menerima budi. Sama seperti bangsa ini. Minta maaf saudara. Kelompok oposisi, orang-orang yang melawan, menghina pemerintah, itu mereka orang yang tidak tahu membalas budi. Dan mereka sebetulnya adalah orang-orang yang keterlaluan, saudara. Kenapa keterlaluan? Mereka memakai fasilitas pemerintah, tapi mereka menghina pemerintah. Orang-orang ini keterlaluan, saudara. Kemarin kita berdoa buat Indonesia.
Saya sudah mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara bagaimana saudara adalah orang asing, pendatang. Gereja Tuhan itu ditempatkan di sebuah negara supaya membawa negara ini untuk diselamatkan. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara sangat mempengaruhi sekali keadaan gereja terhadap keadaan negeri ini. Kalau gereja terdiri dari jemaat yang tidak tahu balas budi, maka terbentuklah satu bangsa yang tidak tahu balas budi. Kalau gereja najis, maka kota najis. Karena gereja menentukan, penentu. Sebab dari gerejalah kebenaran dinyatakan. Tetapi yang keluar ketidakbenaran, maka yang terjadi kepada kota dan negeri kita ada sesuatu yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kenapa terjadi? Ada banyak orang di bangsa ini yang tidak tahu balas budi. Karena mungkin di dalam gereja jemaat juga tidak tahu balas budi. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang melawan pemerintah itu orang-orang yang tidak tahu malu. Mereka menikmati hasil pembangunan pemerintah. Mereka menikmati fasilitas pemerintah. Kalaupun orang ini memberontak, bukankah anak-anaknya menikmati? Bukankah istrinya menikmati? Bukankah saudaranya menikmati? Jadi orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak beradab, saudara. Jangan ada di antara kita menjadi orang yang tidak beradab. Sedangkan hewan saja mengerti balas budi. Bapak Ibu Saudara, saya melihat sebuah video bagaimana seorang anak perempuan menemukan burung gagak yang masih kecil yang dipelihara karena dia jatuh dari sarangnya mungkin, dan kemudian burung gagak ini menjadi besar dan sayang sekali dengan anak perempuan ini. Setiap kali burung gagak ini pergi entah kemana dan anak ini burung gagak ini membawa gelang, mainan, membawa barang-barang untuk anak perempuan sebagai rasa balas budi. Waktu itu yang memberikan contoh itu saya melihat video ini adalah Bapak Kik Endi. Burung gagak ini bisa membalas budi. Setiap kali dia keluar selalu di paruhnya ada gelang mutiara, walaupun itu bentuknya plastik mainan, tapi dia ingin balas budi. Bapak Ibu Saudara, sangat disayangkan. Di dalam gereja balas budi ini mungkin sudah sedikit. Maka itu Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12, kami minta kepadamu saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita sebagai umat Tuhan membalas budi di dalam gereja? Menghormati pemimpin yang menegur saudara, menghormati pemimpin yang menggembalakan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kita terlalu muluk-muluk, kita ngomong keselamatan, kita ngomong karunia,
Kita ngomong tentang hal-hal surgawi, sedangkan hal yang kelihatan saja nggak bisa. Hari Minggu nanti saya akan kupasin hal ini. Inilah termasuk doktrin keselamatan, inilah termasuk tertib hidup keselamatan. Bapak Ibu Saudara, sedih sekali kalau saya melihat ada orang-orang yang tidak tahu balas budi, walaupun di persekutuan kami JKI FLTF Church, saya berani pastikan 80% bahkan 90% itu orang semua balas budi. Saya tahu saudara, walaupun saya ingin semuanya balas budi. Itu orang beradab saudara. Orang yang beradab itu orang yang tahu aturan. Saya berbicara seperti ini, belum tentu ada yang dengar. Karena mereka mungkin tidak mengikuti doa pagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari saudara yang mendengar ada 140 orang ini. Dengan cara apa kita balas budi kepada Tuhan? Balas budi kepada pemimpin-pemimpin kita. Hormati mereka. Taati mereka. Itu bukan bicara duit saudara. Gak perlu kasih apa-apa sama pemimpin, gak apa-apa. Gak perlu saudara. Hormati, taati. Sopan santun. Hidup damai. Jemaat dengan jemaat hidup damai. Bahkan Bapak Ibu Saudara saling menasihati, saling menegur kalau ada orang lain yang hidupnya tidak tertib, ditegur. Itu cara bagaimana kita ini balas budi. Kalau ada teman yang lemah, dikuatkan. Kalau ada jemaat yang sakit, didoakan. Bahkan kita harus sabar terhadap semua orang. Jangan balas jahat dengan jahat, itu salah satu balas budi. Usahakanlah senantiasa yang baik terhadap semua orang. Bangun kerukunan. Jemaat yang pecah, perkelahian di dalam gereja, antar pelayan, itu bukan balas budi saudara. Apalagi yang saya lakukan. Orang-orang yang tidak datang hanya kasih info saja ke saya. Sukarnya minta ampun. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur 80% yang saya gembalakan itu balas budi. Saya tahu saudara. Tapi yang 20% ini tidak beradab. Percuma saudara, kamu tahu doktrin keselamatan. Percuma. Tapi kamu tidak tahu membalas budi. Tidak tahu menghormati pemimpinmu. Tidak tahu hidup dengan benar. Tidak tahu membangun perdamaian. Hidupnya tidak tertib. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca ayat ini hati saya nangis saudara. Bagaimana keadaan gereja hari ini? Apakah masih ada toh orang yang tahu balas budi? Masih ada toh saudara. Bagaimana kita membalas budi kepada Tuhan? Kalau sedangkan kepada pemimpin kita saja kita nggak pernah balas budi. Padahal saudara, pemimpin saudara bekerja keras untuk saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara banyak jemaat hanya mementingkan perutnya sendiri. Dia tidak peduli dengan kerja keras pemimpin. Dia tidak peduli
mau pemimpin mati atau tidak, dia tidak peduli. Padahal saudara, pemimpin saudara ketika hari penyiksaan terjadi, penganiayaan terjadi, yang pertama kali dibunuh itu pemimpinmu. Apa iblis itu tidak punya planning, saudara? Apa iblis itu tidak mempersiapkan sesuatu? Kalau kepala diputus, saudara, maka tubuh akan mati, hancur. Pemimpin saudara itu diserang. Tapi Bapak Ibu Saudara, siapa yang peduli? Karena semua mementingkan diri sendiri. Ayat ini saya sampaikan bertepatan karena saya gembala. Seharusnya sukar sekali saya menyampaikan ini karena saya gembala. Tapi saya harus menyampaikan supaya jemaat yang saya gembalakan, khususnya imam-imam, tahu balas budi. Dengan menghormati, dengan hidup rukun, dengan saling memperhatikan. Jika ada orang yang tidak tertib hidupnya, ditegur. Jangan sampai jemaat tidak tertib hidupnya. Jangan ada pertengkaran, jangan membalas jahat dengan jahat. Itu cara balas budi. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, visi 2033 itu benar-benar penampian benar saudara. Tapi saya berkata sama Tuhan, jika cawan ini harus aku minum Bapa, aku minum bukan kehendak-Mu. Bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu. Kalau memang cawan ini saudara, cawan itu apa saudara? Cawan itu penderitaan. Kalau saya harus menderita saudara, saya harus kehilangan semua jemaat pun, saya siap saudara. Bukan oleh kehendak saya, tapi kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan 2033 perjalanan 10 tahun ke depan ini di awal tahunnya saja. Di awal tahun ini saudara, itu betul-betul Tuhan tampi saudara. Orang-orang yang tidak tahu budi, walaupun hanya 10-20% saudara ya, tapi itu mengganjal saudara. Dan saya akan bersihkan saudara. Saya akan bersihkan saudara. Karena saya hanya taat. Sama seperti Bapak Ibu Saudara ketika kita sedang mau menanam sesuatu yang baru, maka yang lama harus dibersihkan. Contoh kalau kita ini mau menanam jagung misalkan, maka tanaman yang sebelumnya harus dibersihkan supaya muncul benih yang baru. Nah, pembersihan ini yang akan dikerjakan. Secara daging Bapak Ibu Saudara, saya berat. Karena saya mengenal mereka. Tetapi secara roh saya harus taat. Karena 20% itu mengganjal, saudara. Orang-orang tak beradab, orang-orang yang tidak punya sopan santun, orang-orang yang sudah tidak mengerti bahasa Indonesia, bebal, saudara. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini melanggar firman dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai dengan 15 yang saya bacakan buat saudara. Saya berharap setiap saudara, ada 146 orang ini adalah orang-orang beradab, orang-orang yang tahu budi. Keterlaluan masa kalah dengan gagak. Burung gagak saja bisa berterima kasih kepada seorang anak gadis perempuan yang menolong dia.
Hewan saja bisa memberikan rasa terima kasih. Tapi manusia lebih rendah daripada hewan, saudara. Tidak pantas dia berkata keselamatan, tidak pantas dia berkata karunia, tidak pantas dia berkata hikmat, dan tidak pantas dia meminta berkat Tuhan. Dia tidak tahu balas budi. Bapak Ibu Saudara, yang kita lakukan doa pagi, doa malam, pengajaran, ibadah raya, karena kita adalah orang beradab. Kita adalah orang yang tahu balas budi sama Tuhan Allah kita. Dan kita mentaati semua perintah dan peraturannya. Supaya hidup kita mencapai keselamatan yang kekal. God bless you all.